Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil mahsyar. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wassahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamami Zada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Masih ingat gak kenapa kok kalau dibaca itu kita pada baca amin? Masih ingat gak? Ya, kenapa? Saya artiin. Qala mu'allifu ay qala musannifu, berkata pengarang ini kitab. Itu namanya qala mu'allif ya. Jadi mu'allif mengarang kitab ini atau menyusun kitab ini, rahimahullah, semoga Allah merahmati pengarang kitab itu, wa nafa'ana, dan ilmunya bermanfaat buat kita semua, fidara ini, di dua kampung atau di dua tempat, maksudnya dunia dan, maka kita sunnah bicara amin. Maksudnya agar Allah merahmati pengarang kitab dan kita pun mendapatkan keberkahan dan manfaat belajar isi kitab, maka kita bilang amin ya. Bisa dipahami itu ya. Itu biasa tradisi pesantren, semua kalau mau mengaji kitab gitu, Jawa Timur maupun Jawa Tengah juga Jawa Barat ya. Falamma tala'at min maghribiha nada munadi minas sama'i ala inna syamsa qad tala'at minal maghribi falamma sami'a hadan nida'a ahlul ardi
ila sama'i fadhahaba nuruhuma wa sarakat tashti wajtama'a fi makanin wahidin kama qala Allah ta'ala wa jama'a syamsa wal qamar. Kita masih melanjutkan tentang teka-teki hilangnya matahari dan bulan. Ternyata matahari itu sembunyi di Ares, kemudian gak mau nongol lagi, kan gitu ya. Kemudian kata Allah, irji ila makani, kembali wahai matahari kamu ke tempatmu. Tapi malam matahari itu bersembunyi di daerah Maghrib atau di sebelah barat. Ini tanda-tanda kiamat ketika matahari terbit dari sebelah. Itu baru tanda-tandanya. Ini belum terjadi kiamatnya ya. Baru tanda-tandanya. Kemudian bulan pun sama ya. Ikut juga ya, berada di sebelah barat, kagak pada mau nongol lagi ya. Nggak mau nongol lagi. Ternyata ini tanda-tanda hari kiamat. Lima anal kiamat atau karubah ya. Ini tanda-tanda hari kiamat, maka keduanya itu bersedih, kemudian tadarruk kepada Allah ya. Dan juga ahli-ahli bumi atau manusia juga pada bersedih dan mohon kepada Allah, termasuk sab'i suradiqati. Sebelum palama itu ada sab'i suradiqati. Sab'i itu 7, suradiqat lapisan-lapisan. Berarti yang sedih bukan cuma bulan, bukan cuma matahari ya. Ahlan, silakan masuk ya. Ini jamaah dari Assalam. Oh Pak Haji Warid dari Flores sudah nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang sedih dengan tanda-tanda kiamat bukan cuma matahari dan bulan, bukan cuma yang namanya penduduk bumi, tapi sab'i suradiqat, lapisan-lapisan bumi, lapisan-lapisan langit ikut bersedih. Sab'al bumi kan sahabat 7 lapis langit ikut sedih. Ini ternyata semuanya ketika mau terjadi kiamat semua sedih ya, semua sedih. Idza zulzilatil ardu zil wa akhrajatil ardu Kita lihat film gempa aja kayak begitu ya. Oh, gedung-gedung, masya Allah. Masa ya kita ketiban rumahnya kita bangun sendiri. Nah, jadi ya apapun itu ya, dengan kita menutup mata husnul lima insya. Falamma maka ketika tola'at itu terbit min maghribiha, dari sebelah baratnya itu matahari, nada munadi minas samai, nada ada yang memanggil munadi dengan panggilan minas samai dari langit, ala inna syamsa qad tala'at, ketahuilah inna syamsa sesungguhnya matahari qad tala'at sungguh telah terbit minal maghribi dari sebelah barat. Falamma sami'a adzan nida, dan ketika pada mendengar ini panggilan ahlul ardi penduduk-penduduk bumi, maka mereka pada bersedih, wa tadarra'u, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah, wa nazaru, dan memandang ila samai, kepada matahari, fatahaba nuruhuma, maka hilang itu cahaya dari matahari dan bulan, wa saraka tamsi, dan itu matahari bulan itu bagaikan patroma, hilang cahayanya. Wajtama'a, kemudian keduanya fi makanin wahidin, berkumpul pada satu tempat, kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa jama'a syamsa wal qamar, dan Allah kumpulkan matahari dan bulan. Jadi setelah itu yang namanya matahari ya terbit dari sebelah barat, tanda-tanda kiamat nih ya. Nada munadi minas samai,
ada satu panggilan dari langit, panggilan langit ya, memanggil dari langit, ala inna samsa, ketahuilah sesungguhnya matahari udah terbit dari sebelah barat. Jadi kalau kita ngaji udah tahu terjadi gerhana, ini bukan merupakan apa-apa, ini bagian tanda-tanda kebesaran Allah. Kita disunahkan sholat gerhana bulan, namanya sholat sunnah khusuf. Kita udah pernah dulu ya gerhana bulan ya. Kalau gerhana matahari sholat sunnah khusuf ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ketika ada suara panggilan dari langit, waduh ini yang namanya bulan, udah matahari terbit dari sebelah barat, mereka nangis. Falamma sami'a hadanida alul ardi bakau, penduduk bumi nangis, ya Allah udah mau kiamat. Tapi kita nggak tahu kita begini apa, nggak ngalamin apa enggak ini kita ya. Jangan kalau bisa ya, jangan ya. Itu penduduk bumi, para manusia itu menangis, watadaru, kemudian bertakarub, tadarub ya, berharap-harap ya, memohon ampun kepada Allah, wa nazaru ila samai, kemudian memandang ke langit, fahada padahaba nuruhuma, itu yang namanya cahaya bulan, cahaya matahari enggak ada cahayanya. Fasara katashti, bagaikan cahaya lampu patromak yang mau bentuknya mah ada. Maka pada saat begitu saudara, wajtama'a fi makanin wahidin, Allah kumpulkan matahari dan bulan dalam satu tempat. Dan kayak bahasa kita mah udah nggak berfungsi. Dikumpulin matahari sama bulan di satu tempat. Seperti firman Allah, wa jama'a syamsa wal qamar. Allah kumpulkan matahari dan bulan, dikumpulin tuh ya. Berarti tugasnya hampir selesai ya. Ini baru tanda-tanda ya, belum bakal terjadi yang namanya kiamat, baru tanda-tanda. Wa fi dzalikal yaumi, ini masih cerita tentang peristiwa tadi. Wa fi dzalikal yaumi, dan pada hari itu, la yanfa'ul buka'u, tidak akan bermanfaat, al buka'u itu kesedihan, min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Fa idza ja'ati syamsu wal qamar, maka apabila datang matahari dan rembulan, ila wasatis samai, kepada tengah-tengahnya langit, ja'a Jibril, maka datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bi amrillahi ta'ala, kemudian dengan perintah Allah ta'ala, waradahuma, keduanya dikembalikan, bijanahaini, dengan dua sayapnya Jibril, ilal maghribi, kepada sebelah barat. Jadi peristiwanya begitu. Jadi jangan dibilang malaikat Jibril itu nganggur, enggak. Ada tugas-tugas lain yang kita nggak ketahui gitu. Pada saat kondisi seperti itu, layan fakul bukaku, udah nggak berarti kesedihan, nggak berarti udah. Min ahlil ardi, dari manusia ya. Kesedihan doang nggak berarti ya. Maksudnya apa? Kalau bisa mah jangan kiamat dulu, begitu mintanya mah ya. Kalau bisa mah ya. Tapi buat orang yang bertaubat masih ada ya. Nanti ada sebuah tempat namanya babu taubat, pintu taubat ya. Jadi kalau bisa mah ya Allah jangan kiamat dulu Pak. Dulu kan tanda-tandanya kiamat kan matahari terbit dari sebelah barat, ini udah terbit, tolong jangan kiamat dulu. Emang apa? No, urusan yang mana belum beres, bangun rumah belum kelar, yang ono begini, yang ono begini, jangan dulu ya Allah. Tapi kan gak bisa saudara. Kalau Allah udah berkehendak, kita arada syai'an ayakul lahu, termasuk orang-orang yang pada meninggal itu kan pengen pada balik lagi, pengen balik gitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin
qarin fa asdaqa wa akum minas salihin. Ila ajalin qarib ya Rabb, seandainya ajalku bisa ditunda, seandainya aku mati bisa dikembalikan sebentar aja ya Allah. Jadi penduduk-penduduk alam kubur pada minta balik lagi. Makanya biar pada betah di Al-Fatah ya, biar pada betah di Pondok Makmur. Karena yang udah mati pada pengen balik ke sini, pada pengen balik. Cuma baliknya pengen taubat. Cuma kan begitu. Kalau udah terjadi baru terasa, akhirnya telat. Ya. Sama peristiwa ini. Nggak berarti walaupun berjuta orang nangis, tuh. Walaupun memohon-mohon tolong jangan kiamat dulu, nggak ada artinya. Min ahlil ardi itu penduduk bumi pada nangis. Fa idza ja'ati syamsu wal qamar, dan ketika itu matahari dan bulan ila wasati sama'i berada di tengah-tengah langit, ja'ati Jibril, malaikat Jibril datang. Jadi malaikat Jibril juga sering mendapatkan laqab alaihi sholatu wassalam. Ya. Jadi sering itu Jibril alaihi salam atau alaihi sholatu wassalam. Malaikat Jibril dibilang panglimanya para malaikat. Ya. Maka malaikat Jibril dikasih julukan tertinggi namanya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, Ruhul Kudus versi Islam, bukan versi Nasrani. Kalau Ruhul Kudus versi Nasrani berarti Tuhan Yesus gitu ya. Kalau Ruhul Kudus versi Islam itu malaikat Jibril, kan gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi ruhnya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Maka datang malaikat Jibril bi amrillah dengan perintah Allah. Waradahuma bi janahihi ilal maghrib. Jadi bagaimana terjadinya kok bulan itu berada di sebelah barat dan di sebelah apa dengan itu matahari sebelah barat? Jibril yang bawa. Bi amrillah dengan perintah Allah. Jibril, labbaik ya Rabb. Pindahin itu bulan sama matahari, dia udah nggak bersinar lagi, cahayanya udah hilang. Maka datang malaikat Jibril memindahkan bulan dengan matahari bijanahaihi dengan dua sayapnya. Sayap kanan megang matahari, sayap kiri bawa bu. Jadi betul kalau dibilang malaikat itu bersayap. Kan dalam beberapa kitab itu disebutkan sayapnya para malaikat minal masyriqi ilal. Jadi kalau malaikat di tengah-tengah, sayap kiri ada di ujung timur, sayap kanan ada di sebelah sayapnya malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibawa dipindahin ke sebelah barat dengan dua sayapnya. Dan wa fil maghribi babun, ya, pada sebelah barat ada sebuah pintu, babun yuqalu lahu, dikatakan padanya itu adalah babu taubah, pintu taubat. Ada babu taubah sebelah barat, pintu taubat. Wa tulatalikal bab, dan panjang pintu itu, panjangnya tul, ya, tul itu bisa dikatakan panjangnya lurus, tul. Maka kalau kita ngomong Arab, nanya sama orang Arab, ala tul, lurus gitu ya. Itu pintu taubat, panjangnya aja, ya, pintu tersebut masiratu, seperti kita berjalan sab'ina sanatan. Sab'in berapa sab'in? 70
70 sanatan 70. Jadi bicara akhirat itu bicara di luar logika, dan gitu ya. Bicara kan di luar logika, masa ya pintu kalau kita jalan 70 tahun baru sampai gitu ujung ke ujungnya. Ya itu kan kehendak Allah. Maka dibilang panasnya neraka itu uapnya aja ribuan kali panasnya api di dunia. Jangan dipikirin kayak apa, jangan dipikirin, jangan dibayangin, hindarin. Amin ya rabbal. Makanya surga juga sama. Maka ada yang ngeluh begini, Pak Ustadz, ya kita ini kan umat Nabi terakhir, ya berarti sebelum kita udah banyak nabi-nabi dan juga umatnya. Kalau begitu nanti kita ke surga karena kita umat terakhir belakangan. Berarti di surga udah banyak orang. Berarti kalau kita datang ke surga udah sempit, kan gitu ya. Jadi dia samain sama orang pergi haji pergi umroh. Wah datang belakangan, Mekah udah penuh, gitu ya. Masjidil Haram udah banyak orang, ya. Jangan dikatakan begitu. Arduha samawati wal ardh. Itu surga seluas langit dan bumi. Maka dimasukin itu manusia ke surga, tambah banyak yang masuk, surga tambah luas. Tuh. Tapi beda dengan neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Berarti semakin banyak manusia yang masuk, itu neraka semakin panas. Karena manusia jadi bahan bakar. Jadi manusia di neraka itu bukannya habis, tapi api tambah panas. Makanya pada setiap kita umat terakhir, berarti sebelum kita udah banyak yang masuk neraka, gitu ya. Kaumnya Nabi Nuh yang membangkang masuk neraka, kita masuk nerakanya belakangan, lepas neraka udah panas banget. Ya kalau begitu kita masuk nerakanya duluan aja. Ya. Maka kita punya kalimat Allahumma ajirna minan, Allahumma ajirna minan. Buat pribadi kita Allahumma ajirni minan. Tuh maksud bacaan itu. Allahumma ba'idna, Allahumma ba'idna, Allahumma ba'idna. Amin ya rabbal. Begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jauh banget itu pintu taubah itu jauh luas ya. Fasamsu wal qamaru tadrubani fatikal fi dzalikal bab. Kemudian matahari dan rembulan tadrub apa gurub terbit di pintu tadi ya. Jadi matahari bulan terbit di pintu tadi. Maksudnya terbit itu ya memasuki pintu tadi. Summa uglika babu taubah wan nadamah. Setelah matahari dan bulan hilang di pintu itu, nah baru nih ya. Maka di pintu taubat tadi itu udah tertutup. Summa uglika babu taubah wan nadamah. Maka setelah itu ya pintu taubat dan penyesalan udah ditutup. Uglika aikalaka ditutup ya pintu taubat dan penyesalan. Wa ba'da dzalika tatali'u syamsi wal qamaru minal masyriqi ya. Kemudian setelah itu matahari dan bulan barulah. Nah, jadi baru tanda-tanda itu tandanya kiamat begitu. Dibalikin lagi itu yang namanya matahari dan bulan terbit dari sebelah mana? Masyrik, timur. Jadi seakan-akan nggak terjadi apa-apa, kan cuma orang-orang beriman tadi yang tahu yang seperti itu ya. Kama kana seperti biasanya. Jadi normal lagi. Tadi mah tanda doang kiamat. Dibalikin lagi ke sana seperti biasa ya. Ila qiyam saat dibalikin lagi terbit dari sebelah timur sampai terjadi kiamat.
Jadi pas itu tadi ke sana itu bukan berarti yang namanya langsung kiamat itu baru tanda. Balik lagi baru terjadi kiamat. Nah, berapa lama terjadi kiamat dari mulai itu terbit dari sebelah barat matahari dan bulan? Ya. Lakinal kiamat tadharu min ba'di dzalika min zamanin qalilin. Itu matahari terbit kembali lagi dari sebelah timur, kiamat itu terjadinya sangat cepat. Ya. Zamanin qalilin, waktunya sedikit banget waktunya. Ya. Wakila ya, kila idza waladat qurasu. Lama waktunya diibaratkan idza waladat qurasu, apabila melahirkan qurasu kuda ahadin salah seorang di antara kamu qabla ayur kabahamluhu, sebelum ia membawa barang bawaannya qamatil qiyamah, itu terjadi kiamat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil, wallahu a'lam bissawab. Astagfirullahaladzim, 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 ya maulana ya mahmud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وافق بطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser-geser maju.